Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Malak Investasi. Hari ini tanggal 10 bulan 2 tahun 2025. IHSG terpantau turun 1,4, ya biasa ya. Masih seperti biasa turun, tapi nggak apa-apa. Hari ini saya mau bahas prediksi dividen dan harga wajar Astra Internasional dengan kode saham ASII. Yang selama 5 tahun terakhir jatuh 26%. Saya menyebutkan sebagai kayak apa ya, SII ini mutiara yang hilang, mutiara yang terlupakan. Karena apa? Selama 5 tahun terakhir nih sahamnya nggak dihargai, dia jatuh selama sebanyak 26%. Sedangkan kinerja bagus gitu, makin naik, tapi harga saham makin ngedrop. Kebalikan tuh. Itulah lucunya retail kita ya. Yang apa ya, kayak tidak terlalu fokus dengan hal-hal yang lagi hype gitu, yang lagi viral gitu, yang ya tahu sendiri lah ya, saham-saham papi gitu kan. Jadi dia melupakan saham-saham yang berfundamental bagus dan harganya lagi jatuh gitu. Memang Astra nih terkena beberapa tahun terakhir ini kena sentimen yang negatif ya. Ya mulai dari rangka ESAP lah, terus isu pemalsuan masalah safety Daihatsu, terus ya kebanjiran BYD, mobil listrik, terus dan banyak lah. Apalagi sekarang ini saya lihat tadi, nanti kalian lihat sendiri di data laporan keuangannya, penjualan mobil dari tahun 2023 ke tahun 2024 kan agak menurun ya, dari 1 juta sekian unit ke 800 sekian unit, 800.000 sekian unit, itu kan jauh gitu kan. Tapi nggak apa-apa, itu kita maklum juga tahun 2024 nih bakalan agak tahun 2024 kemarin kan lagi susah ya, lagi ekonomi melambat gitu ya. Dan tahun 2025 pun kayaknya bakalan masih, sentimennya untuk Astra pun masih kayaknya masih negatif juga. Kita lihat bulan Januari tahun 2025 mengalami deflasi. Kemungkinan penjualan mobil pun akan turun, penjualan otomotif gitu. Tapi bukan berarti market share-nya si Astra nih terdampak ya. Dia kayaknya market share-nya pun masih aman-aman aja, masih di atas 60%, atau LCGC apalagi masih 70% gitu. Jadi masih inilah, masih kuat dia, masih memang secara keseluruhan kan penjualan mobil kan menurun ya, tapi yang penting market share-nya si Astra ini masih oke-oke aja gitu ya kan. Dan itulah saya teringat perkataan dari Warren Buffett ya, persis kayak kejadiannya di Astra ini ya. Yang terkena sentimen negatif berulang-ulang kali, udah jatuh tertimpa tangga, inilah Astra ini. Dia bilang sesuatu hal yang bagus adalah ketika perusahaan yang bagus itu terkena masalah gitu ya, tapi masalah itu bersifat temporary gitu, jadi bersifat sementara gitu. Dan itulah waktunya kita beli gitu, waktu saham itu lagi terkapar gitu ya kan, lagi sakit dia. Inilah kejadiannya kayak di Astra itu,
saya rasa kayak gini gitu. Retail menganggap menutup mata ya untuk saham-saham sekelas Astra ini ya, dengan pendapatan ini, pendapatannya 316 triliun. Coba mana ada perusahaan sebesar Astra gitu ya. Dengan pendapatan sebesar 316 triliun gitu ya. Dengan net income 33 triliun, 33,8 triliun di tahun 2023 kemarin. Dan harganya jatuh. Sedangkan revenue-nya dari tahun ke tahun ya tetap naik juga dia kan, dari 206 ke 239, 237. Ya sedikit turun, habis itu Covid ini ya maklumlah, 233 triliun, 301 triliun, dan 2023 316 triliun yang terakhir kemarin ya. Dan ini berpotensi 328 triliun. Ini kan berbanding terbalik gitu ya sama harga sahamnya yang selama 5 tahun turun 26%, sedangkan pendapatan naik, net income-nya pun kalian bisa lihat sendiri. Ini dari Stockbit ya, saya rangkum ya. Net income-nya dari 18 triliun di tahun 2017 naik ke sekarang berpotensi 34 triliun. Ini kan sesuatu yang menurut saya konyol gitu ya, lucu gitu kalau menurut saya. Di tengah kinerja sahamnya yang hancur parah, tapi kinerja oke parah gitu kan. Jadi aneh aja kita ngelihat kayak gini gitu. Ini seolah-olah tuh saya melihat kayak dapat apa ya, durian runtuh kalau ketemu Astra tuh kayak gini. Tapi jujur saya excited banget gitu melihat kinerja harga saham yang menurun kayak gini gitu. Seandainya misalnya nih Astra nggak ada sentimen rangka ESAP lah, atau BYD membanjiri Indonesia lah, terus apa lagi, itulah segala macam itu, kemungkinan Astra nggak akan terjun sampai ke harga 4.500 gitu, kemungkinan gitu ya. Soalnya saham sekuat Astra itu kayaknya nggak mungkin gitu terjun ke 4.500 gitu kan, kalau nggak ada sentimen negatif kayak beberapa tahun terakhir ya kan. Jadi di sisi lain saya pun senang banget gitu ada perusahaan sekelas Astra turun sampai ke 4.500 gitu, dan ini saatnya akumulasi gitu. Nggak masalah saya lihat 5 tahun terakhir minus 26%, sedangkan kinerja makin moncer gitu. Oke, kita ke laporan keuangannya. Nanti mana ya laporan keuangannya? Ini kalian bisa lihat sendiri ya dari tahun, bahkan ini ya saya lihat tadi iseng-iseng lihat chartnya ya. Harga sekarang itu sama dengan harga tahun 2010 di sini. Ini kan menurut saya konyol gitu. Tahun 2010 pendapatannya Astra tuh, ini saya rangkum tadi ya. Laba bersih tadi tuh saya lihat, ini tahun 2010 ya. Kalian bisa cek sendiri di website resminya Astra ini ya. Tahun 2010 laba bersih 14 triliun gitu kan. Tahun 2010 dengan harga sama 14 triliun di tahun 2010 di sini, dan sekarang di tahun 2024 berpotensi 30 lebih triliun gitu kan, dari 14 triliun ke 33 triliun, 34 triliun, kan 2 kali lipatnya lebih gitu kan. Sedangkan harganya sama kayak tahun 2010. Astagfirullahaladzim, ini saya miris ya dengan retail kita nih ya, yang selalu mengejar beggar, mengejar capital gain itu ya, ikut FOMO sana FOMO sini gitu kan. Jadi terlupakan saham-saham kayak gini tuh. Padahal ya kita berinvestasi itu ya tenang, kita menginginkan tenang kan. Kalau misalnya kalian ikut FOMO sana itu kan kalian tuh apa, ngikut arus gitu.
ngikut arus yang tak tentu arah. Saya lihat beberapa tahun terakhir ini IHSG ya, seperti video saya sebelumnya ya, kayak IHSG itu nggak diharganya gitu, yang selama ini ditopang beberapa tahun terakhir, 2 tahunan lah, ditopang dengan saham-saham yang nggak seharusnya harganya di situ gitu ya. Kalian tahu sendiri lah, kayak Cuan, Brand, PTRO, TPIA gitu kan, Pani gitu kan. Dan sekarang ya kalian tahu sendiri lah ya. Nah, ini dia di tahun 2010 sama tahun 2024 sama harganya gitu. Sedangkan net income-nya 2 kali lipat lebih gitu. Nah, itulah yang bikin saya menarik untuk bahas emiten ini gitu. Oke, itu saja sih kalau intermezzo dari saya. Biasa pembukaan aja sebelum kita ke topiknya, berapa dividen, prediksi dividen dan harga wajarnya gitu ya. Intinya yaitu saya bersyukur gitu dapat ada Astra di harga 4.500 gitu. Dengan pencapaian laba hampir 34 triliun gitu diproyeksikan gitu, dan IPS-nya kalian bisa lihat sendiri dari tahun ke tahun ya, dan sekarang berpotensi 850 ya kan. 850, dan BV-nya harganya valuasinya ada di 5.100 ya kan. Sedangkan sekarang harga di 4.500 ya kan. 4.570 ya. 4.570. Kita tulis dulu. 4.570. Sedangkan value-nya mana tadi ya? Di 5.000. Jadi BBV-nya nggak nyampe 1 gitu. Sedangkan BBV dari tahun ke tahun mana ini BBV dari tahun ke tahun, bahkan di 2018 mencapai 2,5 gitu kan, 2,4, 1,9, 1,5, dan ini mulai menurun semenjak turun itu ya. Sedangkan kinerjanya masih oke gitu. Jadi BBV-nya menurun dan sekarang di bawah 1 gitu. BBV di bawah 1 kelas Astra itu sesuatu yang hampir nggak mungkin gitu. Tapi kenyataan di lapangan gitu, kenyataan di pasar kayak gitu. Itulah anehnya market Indonesia. Itu untuk BBV, dan untuk pairnya cuma 5,5. Ini sesuatu yang ini adalah speechless lah saya. Dan untuk ROE-nya masih di 16%, masih bagus. Untuk ROE-nya dari 15 ke 14 masih di range-nya memang gitu, masih oke gitu kan. Dan kalian bisa lihat sendiri book value-nya dari tahun ke tahun ini selalu naik dia, dari value-nya dari 3.300 ke 3.600, 3.800, dan kemarin di tahun 2023 4.900, dan sekarang malah di bawahnya gitu. Dan untuk DER ini memang ada tapi masih oke sih ya, masih 100 gitu ya DER itu. Jadi kalau menurut saya Astra ini masih oke gitu, selama dia masih komit dengan net income-nya. Saya rasa kalau ngatasi DER sih masih oke gitu. Selalu besar sih ya, hampir 100 juga dari tahun ke tahun ya. 2018 98 ke 88, 73%, 70, 78, dan sekarang berpotensi 100% memang. Tapi masih oke gitu. Memang dari dulu ciri khas Astra itu kayak gitu. Dia DER-nya selalu gede sih. Tapi nggak masalah, selama sama kayak Hexa gitu juga. Tapi selama berpuluh-puluh tahun tetap bagi dividen dia kok. Sama Astra ini rutin juga bagi dividen. Itu aja, itu yang penting kalau kita berinvestasi, itu harus ada dividen. Itu wajib menurut saya gitu. Kita dividen
sektor garis keras gitu. Jadi untuk apa emiten nggak bagi dividen gitu? Untuk apa kita sebagai investor itu dapat apa gitu? Tak mungkin lah kita join di perusahaan, kita beli perusahaan, beli sebuah bisnis, dia nggak membagi keuntungan untuk kita. Jadi apa keuntungan untuk kita gitu kan? Nggak mungkin lah kita punya perusahaan bagus, kita dapat untung harus jual dulu. Itu kan konyol gitu. Kalau menurut saya kita harus pom-pom sana, pom-pom sini. Ini loh saham ini loh bagus gitu, saham ini bagus gitu. Jadi kita kan berharap ada orang yang beli di harga lebih tinggi daripada kita, ya kan? Biar harganya naik gitu. Kalau menurut saya itu zero sum game gitu. Kita berinvestasi itu harus ada win-win solution gitu antara investor yang satu sama investor yang lain gitu. Jangan sikut-sikutan, jangan tenang-tenangan, atau jangan tarik-tarikan gitu. Kalau bagi-bagi dividen kan sama-sama rata kan, sesuai dengan lot yang dimiliki gitu. Nah, itu untuk DER-nya. Dan sekarang untuk dividennya, dividen berapa tahun terakhir memang oke ya. Rasio pembayarannya dari 2017 ke 40%, 40 ini 28 menurun, ini 50 dan bahkan pernah ke 70, dan 2023 kemarin ke 62. Di 62 kita asumsikan 62 aja ya, soalnya sama biar kayak tahun kemarin gitu. Oke, untuk EPS berpotensi 800, mana ini 850 ya, 851. Kita bikin aja 850 untuk EPS 850, dan DPR 62%. Jadi EPS aja dikali 62 dibagi 100, ya sekitar 527 gitu. Ini DPS nya kira-kira segini. Dan di harga sekarang kalian dapat dividen yield gede ini, 10% lebih ini, sama dengan DPS dibagi harga 11,5%. Ini sesuatu yang apa ya, kalau menurut saya benar-benar apa ya, benar-benar harta karun yang terlupakan gitu. Di harga sekarang 4.500 dapat dividen 11,5% di harga sekarang berpotensi. Itu termasuk interim ya. Kemarin kalau nggak salah udah bagi interim dia. Tapi ya kita bikin sama aja lah gitu ya. Jadi itu kan, apalagi nanti bagi 90% kayak tahun 2022 gitu kan, makin belasan lagi gitu. Nah, jadi retail kita ini nggak tertarik dengan hal-hal yang kayak gini gitu. Dia lebih mengejar capital gain, terus beggar di otaknya tuh beggar aja gitu kan. Itu kayak gitu tuh kalian bakalan apa ya, saya yakin lebih boncosnya daripada beggarnya, saya yakin itu. Apalagi lihat market sekarang kan, IHSG turun terus, itu kalau ngejar beggar itu kayaknya kayaknya susah gitu. Itu dapat 11,5% itu. Kalian gulung aja itu kayaknya, waduh, itu sesuatu yang hebat gitu. 1 tahun bisa 11% dari dividen aja gitu. Saya yakin nanti pasti memang untuk tahun 2024-25 ini kayaknya bakalan susah gitu. Soalnya kan ya kalian tahu sendiri lah ya, apa-apa semua dipangkas dari kementerian, dari ASN, apa segala macam gitu kan. Itu kan jadi uang beredar di masyarakat itu menjadi berkurang gitu. Jadi daya beli masyarakat pun berkurang gitu. Kita lihat aja ke depannya, pasti deflasi lagi. Atau tumbuh pun, atau inflasi itu paling 1%, 2% gitu aja. Nggak nyampe lah 2%. Itu dianggap prestasi itu.
dibanggakan gitu. Kalau menurut saya itu bukan prestasi gitu. Itu ekonomi tak tumbuh ya. Jadi daya beli masyarakat itu melemah dia. Nah, dan untuk harga wajar biasa ya, harga wajar kali 10 sama 20 aja kok. Harga wajar kali 10 biasa. DPS kali 10. Mana ini? Ya 5 ribuan lah. 5.270 kali 20. Ya di sini harganya 5.270 sampai 10.500 dan sekarang harganya di 4.500. Ini dapat durian runtuh saya. Itulah kenapa saya tertarik bahas ini ya, karena apa ya, biar ini sekedar sharing aja sih, biar kalian itu tahu gitu, investasi itu sesimpel ini gitu. Kalian nggak perlu lah kejar sana kejar sini, ikut FOMO sana FOMO sini. Warren Buffett bilang kok, sebenarnya yang bikin ribet investasi itu para analis itu. Sebenarnya simple, tekniknya dia itu beli perusahaannya bagus, rajin bagi dividen, harganya wajar, nanti kalian gulung terus selama bertahun-tahun, kalian pasti mengalahkan IHSG, pasti itu. Saya jamin, memang nggak 100%, saya bukan Tuhan gitu kan, tapi 90% pasti kalian bisa mengalahkan IHSG gitu. Saya jamin itu pada akhirnya ya. Tapi butuh waktu 5, 10 tahun, 20 tahun gitu kan. Ini enggak, kalian investasi mengharap sebulan 2 bulan langsung beggar, setahun 2 tahun langsung beggar gitu kan. Jadi kalian tuh nggak sabar. Jadi emosi kalian itu tak terkontrol gitu ya. Memang investasi apapun teknik kalian dalam market gitu ya, satu intinya itu psikologi gitu. Psikologinya nanti ke ego, ke manajemen, ke banyak pengaruhnya. Pokoknya intinya itu psikologi gitu. Dalam market itu 90%, 10% skill. Entah kalian itu mau dividen investor atau trader atau apalah gitu, atau entah bandarmologi apalah. Dan 90%-nya itu apa? Psikologi, ego. Itu aja. Kalau kalian udah bisa mengatur itu, kalian percuma skill ini udah ngakar gitu ya, tapi psikologi kalian nol gitu, saya jamin gak akan berhasil gitu. Karena yang paling susah diatur itu psikologi, ego gitu. Itu yang paling susah, paling susah gitu. Belajar butuh bertahun-tahun lah gitu, butuh bertahun-tahun. Memang sih masuk ke market itu berdarah-darah dulu sih. Saya dulu berdarah-darah juga kok di saham gitu juga, awal-awalnya berdarah-darah juga, di market, di forex gitu juga gitu. Tapi nanti dari situ kalian belajar gitu. Kalau misalnya saya ngobrol gini, nyerocos gini, kalau saya kasih materi kayak gini terus gitu, kalian nggak akan ini juga sebelum kalian mengalami sendiri gitu. Saya dulu gitu juga kok, ada yang ngomong ini itu itu apalah gitu kan. Setelah mengalami selama bertahun-tahun, oh iya ya, ternyata psikologi itu penting. Nah, itulah intinya gitu. Oke, itu aja untuk Astra hari ini, dan harga wajarnya biar saya tulis di sini ya, biar di berapa tadi ya? 10.540 sampai 5.270. Ya kira-kira di sini lah guys harganya. Nah, bahkan dia nggak pernah menyentuh all time high-nya sih. Maksudnya harga tertingginya kalau menurut saya. Bahkan di sini
masih di bawahnya betul gitu. Masih di bawahnya berapa persen ini, sini masih oke betul gitu. Makanya ini sesuatu yang masih 15% dari bawah, dari bawahnya gitu. Itulah kenapa saya menyebutnya mutiara yang hilang tuh inilah. Seperti biasa kalian beli di sini dapat 10% dan di sini dapat 5%. Ya, astagfirullahaladzim. 5%, 10%. Masih oke betul nyicil itu. Tapi ingat ya, untuk jangka panjang ya, sekali lagi berkali-kali saya sampaikan, investasi itu jangka panjang, bukan setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, tapi 10-15 tahun gitu. Jujur saya tak pernah lah jual emiten gitu, selagi emiten itu kasih dividen masih di harganya gitu kan. Kecuali udah melambung tinggi kayak gini gitu kan. Kalau misalnya ini ke sini nanti kan, kalau misalnya udah di atas ini, kalau menurut saya dividennya udah nggak worth it di sini gitu, ya udah saya TP sebagian gitu, nunggu harganya pasti pasti jatuh kok, pasti jatuh. Di mana ada all time high, di situ pasti ada crash nanti pasti tuh. Oke, itu saja video dari saya. Mudah-mudahan bisa mengedukasi kita semua. Saya di sini cuma bukan untuk ajakan jual beli, cuma untuk sekedar sharing informasi aja kok, apa yang saya rasakan gitu. Oke guys, semoga bermanfaat untuk kalian dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.